Pada awalnya jalur kereta api lintas Manggarai merupakan jalur yang dimiliki oleh perusahaan kereta api swasta Nederland Indische Spoorwegmaatschappij atau NIS. Jalur ini menghubungkan antara stasiun Batavia NIS dan stasiun Buitenzorg atau stasiun Bogor. Pada saat jalur kereta ini masih dimiliki NIS, stasiun Manggarai pada waktu itu belum dibangun. Di sekitar Manggarai hanya ada sebuah stasiun di Bukit Duri yang diberi nama Stasiun Mester Cornelis NIS, karena di seberang Kali Ciliwung juga terdapat stasiun milik Batavia Sea Oosterspoorwegmaatschappij atau BOS yang diberi nama Stasiun Mester Cornelis BOS. Pada tahun 1913, jalur kereta milik NIS diakuisisi oleh Staatspoorwegen atau SS. Setelah jalur Batavia dikelola oleh Staatspoorwegen, maka perusahaan kereta api negara itu mulai merapikan jalur-jalur di sekitar Batavia. Pada akhirnya Staatspoorwegen membangun stasiun Manggarai yang pengerjaannya dimulai pada tahun 1914 dan mulai dioperasikan pada 1 Mei 1918. Dengan beroperasinya stasiun Manggarai, Staatspoorwegen akhirnya menutup stasiun Mester Cornelis NIS dan difungsikan sebagai depo sarana. Dengan dibangunnya stasiun Manggarai, di sekitar stasiun Manggarai juga dibangun beberapa sarana pelengkap stasiun seperti menara air atau water toren. Menara air Manggarai konon mulai digunakan sekitar tahun 1918. Tidak ada keterangan kapan menara air yang memiliki tinggi sekitar 30 meter ini mulai dibangun, tapi salah satu artikel mengatakan bahwa menara air mulai dibangun sekitar tahun 1917. Menara air Manggarai terletak di Jalan Raya Menara Air, Kelurahan Manggarai Utara, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Menara air ini konon dibangun untuk menyuplai air di area stasiun Manggarai, Balai Yasa Manggarai, dan rumah-rumah dinas Staatspoorwegen di sekitar Manggarai. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa menara air Manggarai ini juga digunakan sebagai penyuplai air bagi hidran pemadam kebakaran. Menara air ini lokasinya cukup jauh dari area Balai Yasa Manggarai, sekitar 160 meter dan berjarak sekitar 1 km dari stasiun kereta api Manggarai. Biasanya di stasiun-stasiun lain, jarak menara air dan lokasi stasiun tidak begitu jauh. Menara air ini dibangun dari susunan batu bata merah yang dilapisi plesteran dan dindingnya cukup tebal. Di bagian dinding bawah terdapat beberapa jendela yang berfungsi sebagai penerangan di bagian dalam menara. Sedangkan di bagian atas dinding terdapat masing-masing 2 buah jendela di setiap sisinya. Jendela di bagian atas ini memiliki tampilan yang cukup unik karena didesain menjorok keluar seperti memiliki sebuah teras. Tetapi di bagian dalamnya tidak memiliki alas, layaknya gedung bertingkat. Ornamen-ornamen khas zaman dulu juga menghiasi di bagian atas menara, sehingga menimbulkan efek mewah bagi bangunan ini. Di bagian bawah dinding sebelah utara terdapat sebuah pintu besi besar berwarna merah untuk akses masuk ke dalam ruangan menara. Namun sayangnya untuk pintu itu kondisinya tertutup dan dikunci oleh pihak PT Kereta Api Indonesia. Terlihat di bagian dalam menara terdapat sebuah tangga akses menuju ke bagian atas menara untuk mengontrol keadaan menara dan tandon airnya. Terlihat juga 2 batang pipa yang menjulang terhubung ke penampungan air. Menurut informasi, terdapat 2 buah penampungan air di bagian atas menara. Kedua penampungan ini didesain dengan konsep bejana berhubungan. Untuk mengetahui volume air di kedua penampungan, kita bisa melihat pada alat ukur yang berada di dinding atas di sebelah utara. Pada dinding itu terdapat 2 buah alat ukur untuk mengetahui volume air di setiap penampungan. Mengenai suplai air untuk mengisi kedua penampungan ini terdapat 2 versi. Versi pertama, sumber air untuk penampungan ini diambil dari sebuah sumur bor di sekitar SMPN 33 Jakarta Selatan. Dan versi kedua, sumber air berasal dari Bogor. Kemungkinan keduanya benar kalau melihat umur menara ini sudah sangat tua dan mungkin selama itu banyak perubahan yang dilakukan. Kondisi menara air Manggarai kini sudah lagi tidak difungsikan mengingat usianya yang sudah tua. Terlebih di sekitar menara air Manggarai sudah dipenuhi oleh bangunan-bangunan rumah penduduk dan musola. Padahal menurut informasi, sekitar tahun 70 hingga 80-an di sekitar menara air masih merupakan tanah lapang. Dengan begitu,
Demi keamanan, maka diputuskan menara air Manggarai ini untuk berhenti difungsikan. Melihat dari kondisinya sekarang, menara air yang bersejarah ini cukup memprihatinkan. Bagian dinding penutup bata merah sudah banyak yang terkelupas. Bahkan bata merah yang sudah terekspos sudah mengalami kerusakan akibat erosi yang diakibatkan oleh air hujan. Di bagian dinding sebelah utara terlihat sebuah tonjolan-tonjolan yang berfungsi sebagai sarana olahraga panjat tebing. Sedangkan di bagian atas terpasang beberapa pengeras suara musola yang berada di sebelah bangunan menara. Mungkin hanya sedikit informasi yang bisa saya sampaikan mengenai menara air Manggarai. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan informasi yang saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.